Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini seperti biasa ya, aku mau melanjutkan lagi guys. Ini sebuah kasusnya Vina, maksudnya kasusnya Vina. Dan ini ada tanggapan dari Kamarudin. Wow, ini bikin gue kesel deh. Tadinya aku dukung Kamarudin ya, karena aku kira bakal membela Peggy Setiawan atau mungkin terpidana yang lain yang salah tangkap ini guys. Ternyata dia ini adalah satu komplotan dengan Razman yang selalu menyudutkan Peggy, yang sudah disuap, mungkin sudah disuap sama Polri ya. Kita harus mengecek tuh rekeningnya sudah masuk belum tuh, ada yang masuk belum tuh ya. Mungkin dari Ibtu Rudiana yang sampai saat ini bersembunyi ya, lagi ketar-ketir tuh ya si Rudiana ya guys ya. Ini kita lihat videonya seperti apa guys. Peggy Setiawan patut dicurigai sebagai pelaku. Nah kemudian Ada dasar apa? dia punya 2-3 KTP atau ganti nama gitu loh. Nah, saya kan dari dulu namanya sama satu. Orang tuanya mengatakan dia ponakan, itu kan perlu dipertimbangkan. Dia tidak mengatakan bahwa Peggy Setiawan lah pelaku. Nah kemudian mengenai pemerkosaan itu, kita tidak tahu siapakah pelakunya sampai polisi menemukan dan menyerahkan kepada jaksa nanti membawa ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan diuji apakah orang itu bersalah apa tidak gitu. Padahal Papa ini kayaknya nggak baca BAP-nya deh guys ya. Padahal di BAP-nya sendiri ya guys ya. BAP-nya sendiri itu kan udah jelas bahwa yang memperkaos Vina yang pertama kali adalah Dani dan Andi. Nah, sedangkan sekarang kan DPO si Dani, dua DPO ini si Dani dan si Andi ini kan ini ya valid ya, fiktif ya. Ternyata nggak ada gitu ya. Nah, kalau gitu kasusnya ini fiktif dong. Berarti kan nggak benar, kasusnya nggak ada gitu. Nggak ada persoalan namanya pemerkosaan ya guys ya. Makanya si Kamarudin ini nggak baca nih si BAP-nya. Makanya si Hotman Paris, Pak Otto gitu kan, Pak Otto Pak Otto siapa sih itu lupa lah, yang pernah menjadi pengacaranya Jessica gitu ya. Itu kan dia kan sudah membaca, semua itu orang sudah membaca, sedangkan ini orang sama Razman ini nggak pernah membaca BAP, makanya asal ngomong gitu guys. Tapi abang baru maksudnya meyakini bahwa Peggy Setiawan diduga pelakunya bang? Diduga pelakunya berdasarkan 3 KTP atau 2-3 nama, dan kemudian motornya itu STNK maksudnya ya, kata polisi ada sama dia. Nah, kok percaya sama polisi? Polisi aja yang bersekongkol dengan si Rudiana. Iya kan guys, Rudiana kan polisi, jadi wajar dong kayak. Dan perasaan aku nggak pernah dengar berita kalau si Peggy Setiawan punya 3 KTP guys. Nggak pernah dengar sekalian. Itu hoax guys. Bahkan Miss Julid aja bilang itu hoax. Ini orang rada aneh nih Kamarudin guys. Kita lihat video yang lainnya. Nah, ini orang kemana nih? Mas Kirdi, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas Kirdi soal seperti apa gitu mungkin kalau dari besar keluar itu ada ekspresi takut, ya. Tetap dan orang yang tidak bersalah biasanya ekspresi awal yang ketika ditangkap dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan ada ekspresi marah dibarengan dengan ekspresi takut. Tapi ekspresi takutnya sedikit, ekspresi marahnya biasanya masih menggebu-gebu dalam waktu cukup lama. Nah, dalam kasus Peggy yang kemudian dalam rilis yang disampaikan oleh Polda, buat saya subjek ini yaitu Peggy tidak sama sekali tidak memunculkan ekspresi marah buat saya. Tidak ada tarikan ekspresi marah di wajahnya, tidak ada ekspresi takut. Memang bahwa ada ketika disampaikan rilis dan disampaikan di latar belakang ada geleng-geleng kepala ketika dibacakan beberapa kronologis gitu ya. Sekali lagi kita nggak bisa katakan bahwa geleng-geleng kepala ini benar atau salah. Faktanya adalah bahwa dia geleng-geleng kepala, itu fakta. Nggak boleh dibilang bahwa geleng-geleng artinya dia nggak salah, nggak bisa. Dan kita perhatikan yang menariknya adalah setelah geleng-geleng, kalau kita perhatikan terus ini panjang nih ya rilisnya. Bagian-bagian berikutnya adalah dia nunduk. Pertanyaannya sederhana. Biasanya menunduk itu adalah menghindari paparan visual atau menunjukkan remorse, menunjukkan seseorang itu dia menyesal misalnya. Gitu. Nah, saya sih nggak percaya ya dengan pernyataan Bapak ini ya.
Bahkan bapak ini juga banyak kebohongannya guys, menurut aku ya. Maaf ya. Aku nggak tahu nih siapa namanya nih. Pakar-pakar ini guys. Lu bukan Tuhan tapi lu udah mengejudge ya. Kalian mungkin bisa menonton fullnya ya di YouTube. Ini orang kan mengejudge kalau si Peggy ini adalah orang yang manipulatif ya, manipulatif seperti ungkapannya dari Wira-Wirawang gitu ya. Nah itu yang aku bikin kesal gitu ya. Mereka nggak tahu siapa si Peggy, tapi tiba-tiba mengejudge hanya karena Peggy ini adalah TPO-nya. Sedangkan ciri-ciri TPO-nya aja beda banget ya. Dalam namanya Egy jadi Peggy gitu kan. Nah Perong gitu kan. Ini aja kelihatan. Nanti kalau misalnya Peggy bebas nih, orang harus diciri-ciriin guys, dua orang ini guys, tiga-tiganya ya. Untuk saat ini ya melakukan pemeriksaan khususnya terhadap tersangka PS. Tentu berapa banyak pun saksi yang kami lakukan pemeriksaan tentu berguna untuk proses penyidikan terkait dengan tersangka PS. Aduh Pak, kamu teh udah tua, bukannya ini ya. Sejujur-jujurnya takut tuh lihat malu sama uban Pak. Takutnya ubannya, kalian tahu kan umur nggak ada yang tahu, daripada besok mati terus banyak dosa gitu ya, banyak ya gitulah, kalian tahu ya guys ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Pantas ayah Eki tampak cuek atas kematian putra kandungnya Eki. Ternyata ibu penyebabnya. Ungkap ibu kandung Eki ternyata sudah lama bercerai dari Ibtu Rudiada saat peristiwa itu terjadi. Ayah Aku males ya nonton yang ini karena muka si Rudiana aku males, ganti skip aja Buat guys. Bang Peggy, lo keren ya, lo keren banget lo. Gue nangis setiap ngeliat berita lo bang. Lo keren, asli keren. Lo jadi panutan gue asli. Emang dunia tuh kejam buat orang miskin bang. Semangat. Wah, jangan nangis satu bang ah. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Pina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Aduh. Pak, saya tadi sudah jelaskan dalam dua sisi juga saya udah kasih tahu. Nah, orang ini juga sama nih menunjukkan Peggy ini. Padahal dia juga adalah mantan narapidana, nggak jauh beda dengan Razman. Mantan narapidana dia juga guys. Kasus Fredrik ini kan kasus ini ya, korupsi ya. Wow. Kalian masih percaya dengan omongan dia? Dan anehnya orang seperti ini masih dikasih panggung guys. Kok bisa gitu kan? Bukannya harusnya dibuang ke mana gitu ya guys ya? Yang nggak ada orang gitu. Saudara PS ini kami mohon ini telusuri oleh Polri. Serem banget mukanya kayak kodok guys. Dalam ini Polda Jabar. Dia ini diduga punya kelompok. Wih, kelompok yang disebut dengan Jack Garis Keras. Wih, Jack Garis Keras. Jack Garis Keras. Muka lu juga udah keras bang ya, kayak kodok, jadi jangan nyebut orang lain keras. Lu aja mukanya udah kayak kodok keras gitu. Jack Garis Keras ini merupakan kelompok supporter Persija di Cirebon yang sering terlibat beberapa kali bentrok antar supporter dalam kelompok ini dan menjadi aksi terdepan manakala melakukan aksi-aksi bentrok. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.